Assalamualaikum Mbak Zah. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan belajar tentang sampah. Udah berdoa belum? Belum. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sampah ini kalau tidak kita kelola, tidak kita buang pada tempatnya akan menimbulkan pencemaran di mana-mana. Nah, sekarang ini penggunaan sampah, terutama sampah plastik, itu banyak sekali digunakan. Nah, barang-barang bekas atau sampah itu sebenarnya bisa diolah. Diolah dengan cara apa kira-kira? Dengan 4R. Ya, barang bekas sampah itu dapat kita olah dengan cara 4R. 4R, ini singkatan dari apa kira-kira? Reuse, reduce, recycle, sama replace. Reuse, terus Reduce, recycle, sama replace. dan replace, betul. Nah, tahu nggak apa artinya reuse, reduce, recycle, dan replace ini? Kalau reuse itu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Betul. Use, dari kata use, reuse berarti menggunakan kembali. Menggunakan kembali. Contohnya apa ini kira-kira? Menggunakan kembali. Reuse contohnya misalnya kaleng bekas. Kaleng bekas untuk apa? Jadi celengan. Betul. Kaleng bekas dijadikan celengan bisa. Atau jadi apa itu pot tanaman itu, kalau misalnya kayak botol-botol kaleng susunya. Botol aqua. Mbak Asa ingat nggak di TK nya kakak dulu? Ingat. TK Pertiwi itu dijadikan apa ini? Dijadikan tanaman gantung. Iya, Pot tanaman gantung. Pot tanaman gantung. Di SD. Pot tanaman gantung. Di SD ya. dulu juga ada. Oh, di SD juga. Di SD yang dulu. Yang contohnya reuse, contohnya 1, botol aqua itu bisa dijadikan untuk pot tanaman gantung. Bisa juga untuk tempat pensil. Ya, kaleng bekas susu bisa dipakai untuk pot tanaman. Pot juga bisa kalau kalengnya besar, bisa dipakai juga untuk tempat pensil. Oke. Bisa juga dipakai untuk tempat pisau dapur gitu bisa. Ya, bisa juga ya. Cuman kalau mau dipakai untuk tempat pisau-pisau di dapur, supaya nanti kalau pisau tuh habis dicuci kan basah. Kalau langsung dimasukkan ke kaleng, kalau kalengnya nggak ada lubangnya, justru malah ada air di dalam kaleng. Nanti bisa menimbulkan masalah baru. Kira-kira apa masalah baru apa jika ada dalam air? Apa itu namanya? Perkembangbiakan nyamuk itu loh. Betul, kaleng yang ada bekas kaleng yang ada sisa-sisa nanti airnya malah jadi jentik nyamuk. Jadi dalam menggunakan barang bekas ini kita juga harus memikirkan apakah penggunaannya itu nanti menimbulkan dampak lain atau tidak. Nah, jadi misalnya tadi kaleng mau Mbak Aza pakai untuk tempat pisau, boleh, tetapi dengan catatan kalengnya harus dilubangi dulu. Supaya apa? Nanti kalau pisaunya habis dicuci, lubang-lubangnya itu bisa mengeluarkan sisa air dari pisaunya. Kalengnya tidak menyimpan air yang bisa menimbulkan jentik-jentik nyamuk gitu. Oke. Yang kedua ya, ini reduce. Reduce artinya apa? Reduce itu artinya mengurangi. Betul. Reduce artinya mengurangi. Jadi dalam reduce ini contohnya mengurangi penggunaan tas kresek. Jadi kalau dari rumah baiknya bawa tas belanja aja, bukan tas kresek gitu loh. Ya, mengurangi penggunaan tas. Reduce, mengurangi penggunaan plastik. Ya. Kalau Mbak Asa tadi mengatakan
belanja menggunakan tas belanja. Tas belanja itu nanti itu lebih ke replace. Artinya memakai alternatif upaya penggantian tas plastik dengan menggunakan tas belanja. Jadi kalau memberikan contoh reduce itu mengurangi penggunaan plastik. Misalnya membawa air minum pakai botol tumbler itu biar bukan kayak botol aqua yang sekali pakai langsung dibuang gitu, itu kecuali nanti kalau masuk ke replace juga. Menggunakan botol tumbler untuk mengganti botol plastik itu masuk ke replace. Replace itu ya artinya memakai upaya penggantian barang plastik itu. Jadi kalau reduce ini lebih ke mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi jajan yang menggunakan plastik ya enggak? Sebenarnya antara replace dan reduce itu ada hubungannya ya. Kita memakai alternatif penggunaan botol tumbler, kemudian menggunakan tas belanja, itu kan dalam rangka untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Gitu. Paham dulu? Paham. Paham belum? Paham. Sampai di sini paham nggih? Kalau reduce itu dari mengurangi pemakaian tas kresek, mengurangi jajan menggunakan sampah plastik. Seperti itu misalnya kakak mau beli nasi goreng di depan rumah itu kan ada yang jual nasi goreng tuh di Taman Lampion tuh. Nah, sudah nggak usah dibungkus tas kresek aja mas, orang saya cuma jalan depan situ aja kok, udah bungkusnya aja udah dikasih aja gitu, cukup kan? Jadi tidak menggunakan plastik. Nanti kalau nasi gorengnya dimasukkan ke plastik kan otomatis plastiknya kena minyak toh, harus dibuang toh. Nah, supaya bisa mengurangi, udah nggak usah dibungkus plastik, udah deket situ aja kok, tak bawa aja langsung gitu. Nah, sebenarnya antara reduce dan replace itu miripnya bagaimana kita berusaha mengurangi, nah tapi kita butuh untuk membawa itu. Kalau nggak pakai kayak tadi Mbak Sa menyebutkan contoh menggunakan tumbler ya, menggunakan tumbler untuk membawa minuman sendiri, misalnya pas lagi sekolah gitu. Itu sebenarnya juga betul sih. Tapi dalam usaha untuk mengurangi penggunaan plastik itu, Mbak Aza melakukan replace. Artinya apa? Mengganti benda yang biasa digunakan untuk membawa minuman itu, misalnya botol aqua itu, Mbak Aza ganti dengan botol tumbler. Gitu. Jadi antara reduce dan replace itu mirip. Miripnya usaha untuk mengurangi penggunaan plastik itu, tapi kita butuh tempat lain untuk menguranginya kan. Nah, jadi kita replace gitu. Paham dereng sampai sini? Paham. Kalau di bukumu Bu Pena itu diberi contoh bahwa reduce itu contohnya membawa air minum dalam botol minum sendiri gitu. Tetapi di literatur lain kalau membawa botol tumbler itu dimasukkannya ke replace gitu. Nanti setelah ini kita bisa search, kita cari reduce dan replace ini ya. Oke. Yang ketiga, recycle. Daur ulang. Recycle itu daur ulang. Oke, betul. Maksudnya bagaimana ini daur ulang? Mengolah kembali sampah yang masih bisa digunakan menjadi produk baru. Contohnya apa? Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Bude yang di Magelang itu sukanya bikin tas, bikin dompet menggunakan apa itu? Pakai permen bisa pakai bungkus permennya. Nah, membuat dompet atau tas menggunakan, bentar ya Dek ya. Ya sebentar ya Dek ya. Adik sebentar nggih. Membuat dompet atau tas menggunakan bekas bungkus. Dulu itu
Bunda lihat bekas bungkus kopi. Tapi ada bisa. juga yang terbuat dari bungkus permen Yupi atau apa gitu. Iya, dari bungkus permen Yupi dirangkai itu dijadikan Boneka itu jadi boneka juga bajunya bisa. bajunya Ya. boneka itu. Itu juga bisa membuat robot-robotan. Dari apa itu dulu itu? Dari robot-robotan Dari botol bekas gak sih? dari botol bekas ya, dari botol bekas. Oke. Sekarang tadi replace. Yang keempat adalah replace. Replace ini artinya apa? Replace itu artinya mengganti benda yang biasa digunakan Upaya dengan penggantian. benda. Replace. Upaya penggantian. Ya, upaya penggantian atau memakai alternatif. Penggantian ya, oke. Pengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya apa? Kalau apa itu yang pakai tumbler tadi itu ya nggak termasuk nggak itu? Iya, pakai tumbler itu kan ini namanya mengganti barang yang biasa digunakan dengan barang yang ramah lingkungan. Kalau kita pakai botol aqua, botol bekasnya itu kalau mau dibuang kan nggak ramah lingkungan. Tapi kalau kita pakai Tupperware-nya dibawa pulang dicuci lagi, besok bisa dipakai lagi. Ramah lingkungan enggak? Iya. Ya, contohnya itu tadi menggunakan botol Tupperware ya, botol tumbler. Kalau nggak punya Tupperware ya merek lain nggak apa-apa. Ya kali Untuk tempat Tupperware minum. terus. Untuk tempat minum, oke. Kotak makanan juga, bawa kotak makanan yang ramah lingkungan juga. bisa dipakai lagi. Terus mengganti tisu dengan apa? Sapu tangan. Ya. Karena apa itu sapu tangan kan bisa dicuci dipakai. Iya dek, sebentar ya dek ya. Mengganti tisu dengan sapu tangan itu bisa. Terus kemudian ini tadi kalau di sini maksud di buku Bu Pena ini Mbak Zah itu kan contohnya membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Betul. Itu apa? Reduce. Artinya apa? Dia mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang ditekankan dalam buku itu adalah membawa air minum dari rumah gitu loh. Bukan botol tumblernya, tapi membawa air minumnya dari rumah. Mengurangi penggunaan sampah plastik. Tadi kan Bunda memberikan contoh kalau misalnya mau beli nasi goreng di depan rumah gitu ya, nggak usah dibungkus plastik deh, langsung aja ini di piring gitu kan menggunakan itu. Nah ini kalau yang di sini contohnya membawa air minum dari rumah. Nah terus bawanya pakai apa dong? Kan kamu mikirnya kan gitu. Kakak kan mikirnya gitu. Pakai apa dong? Pakai botol tumbler. Nah, kalimat menggunakan botol tumbler untuk tempat minum, nah itulah yang disebut replace.